Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mursito dari Universitas Pancasakti, eh, Kampus D, Bekasi. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah studi kelayakan yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Tin Hartini, MPD. Baik, langsung ke materi untuk studi kelayakan. Eh, di studi kelayakan ini saya akan membahas beberapa aspek terkait dengan studi kelayakan. Yang pertama adalah aspek pasar. Apa sih aspek pasar itu? Aspek pasar merupakan aspek yang berkaitan dengan kondisi pasar dari dari bidang industri yang dijalankan oleh sebuah bisnis yang dianalisa biasanya akan menjadi eh, dan meliputi permintaan pasar terhadap produk yang akan dijual, eh, tingkat persaingan dan strategi pesaing dalam memasarkan produk dan segmentasinya. Nah, itulah arti dari aspek pasar. Kemudian kita berlanjut ke aspek yang berikutnya adalah dari aspek pemasaran. Aspek pemasaran digunakan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan, untuk mengetahui kebutuhan atau keinginan produk yang dibuat oleh suatu perusahaan. Dengan begitu Anda dapat menjual produk Anda. Di dalam aspek pemasaran ini banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan. Di antara lain adalah yang pertama, spesifikasi produk dan atau yang disebut produk differentiation. Ini kita harus benar-benar memahami produk-produk yang akan kita pasarkan. Kemudian yang kedua, segmentasi pasar. Dan yang ketiga, analisa pasar dan peramalan permintaan konsumen. Kemudian yang keempat itu analisa kompetitor yang ada di wilayah yang akan kita jadikan sebagai bisnis. Kemudian yang kelima adalah promosi. Nah, itulah aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pemasaran. Baik, untuk berikutnya adalah ke aspek teknis atau aspek operasi. Dalam aspek ini adalah masalah penentuan lokasi, kemudian luas, layout, bisa juga disebut dengan layout, kemudian tata letak ya atau layout, kemudian penyusunan peralatan pabrik dan proses produksinya, termasuk pemilihan teknologi yang akan digunakan. Nah, itu yang termasuk di aspek teknis atau operasional. Nah, secara umum ada beberapa hal ya yang hendak dicapai dalam penilaian aspek teknis atau operasional ini, yaitu yang pertama agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, kemudian cabang maupun kantor pusat.
Yang kedua, agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga dapat memberikan efisiensi dalam melakukan produksi. Yang ketiga, agar perusahaan bisa menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Kemudian yang kelima, agar perusahaan bisa menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Yang terakhir, agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan di masa yang akan datang. Kemudian ada juga aspek keuangan. Aspek keuangan ini merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara eh, keseluruhan ya. Aspek keuangan memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam aspek keuangan ini, yang diantaranya adalah komponen investasi, kemudian analisa keuangan, kemudian ada juga sumber dana, sumber dana penerimaan kas sebuah perusahaan, kemudian ada pembiayaan investasi, ada proyeksi rugi atau laba, dan juga ada proyeksi arus kas, kemudian metode menilai investasinya. Nah, itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam aspek keuangan ini. Selanjutnya kita ke aspek sosial dan ekonomi. Dalam aspek sosial dan ekonomi ini atau politik sangat penting ya dalam studi kelayakan bisnis. Karena sebuah bisnis tidak lepas dari analisa ekonomi yang berorientasi pada laba yang sebesar-besarnya. Sebuah bisnis juga berkaitan dengan lingkungan sosial politik, karena bisnis tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan sosial dari masyarakat, kemudian dan politik pemerintahnya, maksud saya. Sebuah bisnis juga berkaitan dengan sosial politik tadi ya, karena memang dalam berbisnis kita juga harus mengetahui lingkungan dan perkembangan politik yang ada dan berkembang pada saat itu. Lanjut kita ke aspek AMDAL. Aspek AMDAL mengenai dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan di Indonesia. Nah, ini ada beberapa aspek dalam membuat AMDAL. Di antaranya adalah yang pertama,
eh, penyajian informasi lingkungan. Berikutnya lanjut kemudian membuat kerangka acuan dan melakukan analisis dampak lingkungan atau ANDAL. Keempat itu merencanakan pemantauan lingkungan atau RPL. Dan yang kelima membuat rencana pengelolaan lingkungan RKL. Dan yang terakhir baru membuat analisa dampak lingkungan. Nah, itulah dokumen yang penting dalam pembuatan sebuah AMDAL ya, komponen AMDAL. Saya rasa untuk presentasi saya kali ini saya cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.